beberapa tahun yang lalu kita tidak kenal istilah bucin, budak cinta itu kan. Atau kepo, itu kita nggak kenal. Tapi kita nggak bisa menampik bahwa kemudian itu berkembang. Udah lama nggak ketemu Ivan nih. Dia lagi di rumah atau di mana? Di kantor atau di rumah? Di rumah lah, di rumah. Sekarang kerjaan paling dalam sepekan itu cuma 1 bulan ya, paling cuma 2 atau 3 kali keluar. Oke, narabahasa ya? Iya. Itu udah setahun ya? Sudah Februari, tanggal 1 Februari kemarin, pas tahun. Oke, nggak terasa. Terus perusahaan yang sebelumnya gimana? Yang saya keluar dari yang sebelumnya. Oh, yang ini milik sendiri ya? Iya, sama keren. 2 teman yang lain. Akhirnya memberanikan diri. Mantap, ya, keren banget. Oke, Ivan Lanin, terima kasih waktunya nih. Ya, sama-sama ada Budi. Oke. Ini langsung nih kita nih. Langsung aja. Kalau di podcast tukang IT mah informal aja, kayak ngobrol aja. Oke. Nah, jadi ini yang mau saya diskusikan ini, soal penggunaan bahasa Indonesia di era media sosial gitulah. Ya. Sebenarnya kan begitu kita menghadapi media sosial ini kita agak kebingungan. Dari tadinya kita bisa membedakan dengan jelas mana yang ragam tulisan, mana yang ragam lisan. Itu yang terjadi dulu kan. Kalau kita perhatikan yang menjadi masalah terbesar dalam bahasa Indonesia adalah perbedaan antara 2 ragam itu, ragam lisan dan ragam tulisan. Ketika kita berbicara, kita akan bilang apa? Misalnya kita bilang satai, gitu, atau kita bilang panau. Kita tahu, mungkin orang-orang nggak semuanya ya, tapi orang-orang yang sudah terbiasa menjadi editor atau menjadi penulis, mereka tahu yang baku itu satai, cabai, sama panau. Tapi begitu kita berbicara, kita akan melanggar semua kata baku tersebut. Itu demikian juga waktu kita menggunakan sapaan. Kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris itu kan mereka bisa menggunakan you kepada siapapun. Kalau kita kan, kita walaupun katanya bahasa Indonesia itu egaliter, ya kalau dibandingkan dengan bahasa Jawa mungkin ya. Cuman dengan keegaliteran bahasa Indonesia itu aja ternyata kita nggak bisa ngomong kamu itu kepada atasan atau kepada orang tua kita kan nggak bisa. Ya. Tuh. Nah itulah yang kemudian membuat kita bingung waktu kita menggunakan media sosial. Ini juga termasuk media perpesanan kayak WhatsApp atau Facebook Messenger. Kan beberapa waktu yang lampau itu mungkin sampai sekarang ya, itu banyak instansi perguruan tinggi yang sampai mesti membuat infografik atau pengumuman besar-besar, beginilah caranya untuk memberi pesan kepada dosen bimbing. Dulu waktu zaman kita kayaknya nggak pernah ya, nggak pernah. Ya. Nggak perlu diajarkan gitu loh, bagaimana caranya untuk berkomunikasi kepada orang yang lebih tua, nggak pernah perlu diajarkan. Nah ini sekarang tampaknya terjadi kegamangan, saya duga mungkin juga karena orang-orang banyak terpengaruh oleh bahasa Inggris atau berbagai bahasa lain yang lebih egaliter. Nah, ketika kembali lagi ke media sosial tadi, begitu ada media sosial tuh orang bingung. Ini saya ngomong di media sosial ini kayak saya ngomong sama temen atau kayak saya nulis surat, karena media sosial ini kan banci ya. Dia secara wujud itu adalah tulisan, tapi dari segi interaksi dia adalah bahasa lisan. Kayak kita ngobrol aja kan, kita melemparkan sesuatu nanti orang jawab. Kalau Dabudi waktu itu bikin artikel kan nggak mungkin orang kemudian langsung menanggapi berita atau artikel yang kita buat. Itu perbedaan antara ragam lisan sama ragam tulisan. Nah ini yang menurut saya kemudian mesti didefinisikan. Bukan hanya Indonesia sebenarnya, semua bahasa lain pun juga mengalami masalah yang sama ketika internet ini kemudian penggunaannya begitu melimpah. Kalau istilahnya kan disrupsi, teknologi yang mendisrupsi atau mengganggu. Jadi kita mesti mencari format yang pas antara gaya
bertutur, gaya ngobrol yang sangat santai dengan gaya tulisan yang cenderung lebih terstruktur. Kemudian kalau kita lihat juga waktu kita menulis, kita kan juga bisa membagi-bagi ragam bahasanya tuh dari bidang penggunaan. Wartawan itu menulis dengan menggunakan ragam bahasa jurnalistik. Ketika mereka menulis dengan ragam bahasa jurnalistik, dulu aja waktu pertama kali, sampai sekarang bahkan ya, itu saya ingat wartawan-wartawan senior itu kayak Pak TB Asmadi, Kang dari Pikiran Rakyat itu Kang Tendi misalnya, atau Kang Uksu dari Tempo, itu mereka sering bilang wartawan sekarang ini kalau nulis sembarangan banget. Seringkali tidak memperhatikan kaidah bahasa. Nah, itu jurnalistik padahal. Maksudnya jurnalistik itu kan sebenarnya lebih ada aturannya. Nah, dari sana aja kita lihat bahwa memang mau tidak mau bahasa ini mesti menyesuaikan diri. Baik dari segi orangnya, nggak bisa lagi seperti zaman dahulu yang terlalu kaku, tapi di sisi lain juga dari pengguna yang baru, itu juga mereka mesti mencari norma-norma mereka sendiri. Bagaimana caranya berkomunikasi melalui platform ini. Kalau menurut saya sih, formatnya mungkin sudah mulai terbentuk ya. Orang sudah mulai menyadari yang kehibridaan ini, ke sifat media internet yang merupakan campuran ragam tulisan sama ragam lisan. Di satu sisi nggak boleh terlalu kaku, nggak boleh kayak orang nulis surat gitu ya, dengan hormat, sesuai dengan surat, nggak bisa gitu. Kalau ya layanan pelanggan aja gitu misalnya kan, kalau ditanya, Min, kalau warganet kan bebas ya, Min, misalnya koneksi saya jelek nih, gimana dong? Misalnya, dia nggak akan mungkin sesuai dengan aduan saudara nomor sekian, kan dia nggak akan menjawab kayak gitu kan lewat media sosial. Itu sama kayak dia akan menjawab lewat telepon, oh maaf ya, gini-gini dia cerita gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya gitu udah Budi. Sudah mulai kelihatan ya, sudah mulai baru. Polanya, ya. Karena kan sebenarnya bahasa itu konsensus. Artinya ketika kita misalnya Budi gitu, ingat nggak waktu pertama merantau ke Pulau Jawa? Itu pasti kan menyesuaikan nih, orang Jawa nih cara ngomongnya kayak gini gitu kan. Perlu waktu gitu loh untuk menyesuaikan. Demikian juga begitu kita pindah ke rumah internet ini. Dari tadinya misalnya dari rumahnya atau dari lingkungan teman-temannya dia ngomongnya nggak ada aturan, begitu masuk internet kejedot sana, kejedot sini, terus oh iya, gue kalau ngomong nih mesti agak dibenerin nih. Itu di sisi ekstrem yang cuek, di sisi ekstrem yang sangat kaku, dia terbiasa menjadi pejabat gitu ya. Kalau pejabat itu apa-apa ngomong itu diikuti, oh iya Pak, begitu masuk internet jedeng gitu, semua orang kan bisa ngomong seenaknya. Nah, itu menurut saya sih itu yang terjadi. Jadi tetap dicariin ada keseimbangan ya antara ragam tulisan dengan lisan. Ya. Nah, misalnya nih, walaupun di media sosial kita boleh menulis singkatan-singkatan ya yang sudah disepakati, tapi kaidahnya harus tetap benar ya, preposisinya. Jadi dengan tempat dipisah gitu. Walaupun di rumah bisa tuh RMH nggak apa-apa, singkatannya nggak apa-apa, tapi kaidahnya harus tetap ya. Ya. Kalau di dalam dunia sastra itu kan ada suatu pameo yang disebut lisensia poetica, lisensi puitis. Itu yang membuat para sastrawan ini bebas untuk berkreasi. Mereka bisa melanggar kaidah-kaidah bahasa baku. Tetapi waktu mereka melanggar kaidah bahasa baku saja ya, misalnya mereka diizinkan untuk menggunakan dan pada awal kalimat misalnya. Atau mereka diizinkan untuk menggunakan kata baru yang belum dikenal oleh masyarakat misalnya. Tetapi kaidah ejaan biasanya mereka tetap patuh, minimal yang dipisah dan yang dirangkai. Kalau ejaannya berupa misalnya berupa pilihan kata gitu misalnya ya. Pilihan ejaan kata dari jomblo dan jomblo misalnya. Mereka lebih familiar atau lebih senang dengan pakai B gitu misalnya ya, untuk ragam sastra itu diizinkan saja. Tapi begitu digunakan di dalam ragam resmi, surat gitu, mau nggak mau kita akan menggunakan yang baku yang ada di KBBI kan. Nah, itu di dalam laras bahasa sastra yang benar-benar bebas. Nah, masalahnya ini sekarang belum ada lisensia media sosial loh. Belum ada. Kebebasan ya? Di media sosial itu belum terdefinisikan, tapi itu terwujud dari apa yang disampaikan dipraktikkan orang aja.
Kalau menurut saya sih, saya kan latar belakangnya juga teknik ya, ada Budi ya. Saya kan latar belakangnya teknik kimia, kemudian S2 saya teknik teknik informasi. Dari latar belakang saya yang teknik itu kan semuanya tuh serba ada rumusnya. Begitu masuk ke bahasa, ya saya seperti mendapat gegar budaya, shock terapi, bahwa ini humaniora ini beda banget. Semua orang bebas berpendapat, kadang-kadang pendapat ahli satu dengan ahli yang lain itu bisa berbeda. Nah, ini yang kemudian membentuk yang latar belakang humaniora ini yang kemudian membuat kita nggak bisa menentukan hukum untuk bahasa. Kita mesti lihat penuturnya itu kayak gimana kecenderungannya. Tuh, itu kalau menurut saya sih gitu, Budi. Oke, nah sekarang ini kan banyak banget ya muncul istilah-istilah baru dari internet, dari media sosial, terus ternyata dengan cepat diadopsi oleh KBBI, kita tahu sudah ada. Bagaimana sih sebetulnya perjalanan dari sebuah kata yang baru muncul, terus mulai banyak dipakai dan kemudian digunakan atau diumumkan secara resmi dalam KBBI? Kembali ke sifat bahasa yang sebenarnya merupakan konvensi manusia, kan ini kan kesepakatan manusia. Tidak ada yang bilang bahwa ini nih namanya gelas. Di berbagai bahasa kan namanya berbeda-beda ya. Saya bisa saja, kalau saya buat kode gitu dengan istri saya, misalnya ini namanya iri gitu, atau ISIS gitu misalnya. Itu boleh-boleh saja. Nah, demikian juga dengan kata-kata baru. Ketika kebudayaan manusia berkembang, pengetahuan manusia berkembang, kita pasti butuh berbagai kata baru untuk menggambarkan maksud kita. Beberapa tahun yang lalu kita tidak kenal yang namanya tablet, yang artinya tablet laptop itu ya. Dulu yang kita sebut tablet ya obat, tablet obat gitu kan. Tapi sekarang kemudian berkembang. Beberapa tahun yang lalu kita tidak kenal istilah bucin, budak cinta itu kan. Atau kepo, itu kita nggak kenal. Tapi kita nggak bisa menampik bahwa kemudian itu berkembang. Kita bisa menerima kata-kata yang kita cenderung lebih mudah untuk menerima kata-kata yang informal. Orang nggak akan bertanya, kok ada istilah kepo, ada istilah bucin, tapi begitu ada istilah baru dalam bahasa Indonesia, misalnya kalau saya sebut misalnya megadata, orang mikir, loh kenapa sih mesti dipadanin pakai big data aja gitu misalnya, atau luncur gantung untuk flying fox atau mancakrida untuk outbound. Nah, itu pasti selalu bermunculan karena kan ya tadi itu konsep yang kita ketahui itu makin lama makin berkembang. Kecuali kalau kita tinggal di gua, nggak kemana-mana. Kalau itu sih ya kita ilmunya segitu-segitu aja kan. Nah, kemudian semua konsensus manusia itu harus direkam. Sama seperti kalau kita kerja di perusahaan kan kita harus punya prosedur SOP. SOP itu kan sebenarnya merupakan hasil rekaman dari apa yang kita lakukan. Nah, untuk merekam konvensi kita itu namanya kamus. Kamus jadinya itu bukan seperti peraturan perundang-undangan. Kalau peraturan perundang-undangan itu ditentukan dari atas, dikasih tahu nih, lu mesti melakukan ini, tuh. Atau hukum Tuhan itu juga ditentukan dari atas kan. Kalau yang namanya kamus itu dikumpulkan dari bawah. Dia ambil dari apa yang digunakan oleh masyarakat. Itu kemarin yang lagi ribut tuh kan, orang protes ganti definisi kata perempuan di dalam KBBI itu kan. Nah, itu kan yang disorot salah satunya adalah kata-kata turunannya. Ada perempuan sundal, perempuan apalah banyak kan. Orang lihat kok ini negatif semua. Yang jadi masalah sebenarnya bukan kamusnya. Yang jadi masalah itu masyarakatnya. Ya berarti itu kata, coba deh, dari semua definisi, semua kata yang ada di KBBI itu, yang kata turunan perempuan itu, begitu kita sebutkan, kita tahu kan, kita pernah dengar gitu, sedikit banyak perempuan Sunda, kita dengar kan. Untuk laki-laki memang coba deh, Budi pikirkan, apa kata yang melekat untuk laki-laki? Nggak banyak, paling cuma hidung belang sama mata keranjang, paling cuma itu. Ya kan? Kalau perempuan memang lebih banyak, kalau itu mesti kita akui. Dan itu memang bukan hanya di dalam budaya Indonesia, di dalam budaya luar negeri pun kalau dilihat kosakata dalam bahasa asing pun itu memang lebih banyak yang tadi istilahnya kan misoginis ya dianggapnya ya. Sama di dalam bahasa asing pun juga sama seperti itu. Jadi ini bukan masalah saya hanya ingin menjelaskan bahwa kamus itu fungsinya merekam. Nah,
Sekarang bagaimana proses untuk merekam apa yang diambil dari kamus, apa yang kemudian oleh kamus itu diabadikan. Prosesnya itu harusnya sih ada proses yang sistematis. Nonton ini nggak, The Professor and the Madman? Itu cerita tentang pembuatan kamus Oxford pertama kali. Gitu. Di situ kita bisa, walaupun itu didramatisasi ya, cuma di situ kita lihat bahwa pembuatan kamus Oxford waktu itu melibatkan seluruh orang Inggris. Jadi dia memberikan pengumuman, kirim dalam secari kertas kata yang menurut Anda layak masuk kamus. Tuh, terus cantumkan juga ini kalau Anda temukan di buku apa. Ketika itu kan memang belum ada teknologi internet yang seperti sekarang ya. Jadi mereka mesti kirim secara surat. Saya pernah waktu itu dapat penjelasan dari teman-teman di Badan Bahasa, dari tim Promus KBBI. Dulu tuh cara kerja pembuatan kamus seperti itu. Jadi mereka tuh bikin secari kertas, terus ditulis pakai tangan, nanti dikumpulkan. Makanya proses pembuatan kamus waktu dulu itu sampai 5 tahun pembuatannya. Sekarang pembuatan kamus jauh lebih cepat. Karena kita sudah punya Excel, kan gampang nih misalnya dia nemuin kata di internet atau di berita atau di surat kabar, kata baru nih, misalnya apa, kata baru yang muncul misalnya kata kinan. Kata kinan pertama kali digunakan oleh di bukunya Profesor Sudaryanto kalau saya nggak salah, bukunya Psikolinguistik. Itu untuk menunjukkan orang yang dominan menggunakan tangan kanan. Selama ini kan kita tahunya cuma kidal doang kan. Terus orang-orang kemudian melakukan kerata bahasa itu dari kata dijadikan kepanjangan, kebalikan proses akronimisasi. Kidal itu dianggap kiri dari lahir. Jadi kalau kanan dari lahir itu kadal. Tandanya kan gitu. Jadi orang-orang tuh waktu itu kecewa begitu ketemu kata baru yang artinya itu dominan menggunakan kanan. Itu direkam dari apa yang digunakan oleh orang. Itu sebenarnya suatu proses ideal bagaimana suatu kata itu direkam oleh kamus. Jadi harus ada yang pakai dulu, bukan si kamus ini menentukan bahwa oke, katanya ini. Dalam bahasa Indonesia, perkembangan kita itu sangat meledak waktu zamannya Balai Pustaka sama Pujangga Baru. Itu kan banyak sekali tuh roman yang diterbitkan, terutama dari orang Minang tuh. Jadi orang Minang itu menyumbangkan banyak sekali kosakata untuk bahasa Indonesia. Dan itu direkam, didokumentasikan dalam bentuk kamus. Ada kamus, ada KUBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Sultan Zain kalau saya nggak salah. Lalu ada juga Purwadarminta, Jus Badudu sendiri bahkan juga setahu saya pernah bikin kamus. Jadi itulah proses ideal pembuatan kamus. Sekarang sayangnya kan yang namanya Kamus Bahasa Indonesia itu cuma ada satu dibilang di kita itu, KBBI. Jadi itu dianggap sebagai kitab suci. Kalau kita perhatikan di dalam bahasa Inggris minimal ada 2 kamus yang bertentangan nih, Merriam-Webster sama Oxford. Merriam-Webster itu pakainya organization pakai Z, Oxford organization pakai S kan. Itu salah satu perbedaan mereka dan banyaklah perbedaan yang lain. Nah, di kita nggak ada tuh. Jadi kita benar-benar bergantung KBBI. Sekarang KBBI sendiri proses untuk perekamannya itu mereka akan menjaring dari apa yang mereka sama prosesnya. Mereka akan menjaring dari apa yang banyak digunakan oleh masyarakat. Terus itu dikumpulkan. Tapi harusnya kita itu punya standar kalau gini deh. Kalau kita mau menentukan kelulusan orang, biasanya kan kita ada target tuh dapat nilai 70 lulus. Demikian juga mestinya waktu kita nyusun kamus, kita tuh punya target 20 kali dicantumkan oleh media massa nasional misalnya, atau 20 kali dicantumkan dalam novel misalnya. Itu baru kemudian dianggap kata tersebut layak untuk masuk kamus. Nah, ini yang saya belum tahu apakah sudah ada standar itu diterapkan oleh para penyusun KBBI. Oke, Ivan, terima kasih ya. Sama-sama, Dabudi. Ya, Assalamualaikum.